Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Abdi akan menemani semua anak negeri untuk menjelajahi daerah di Pangandaran. Dari mulai makanan lokalnya, hingga olahraga yang ada di Pangandaran. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di jejak anak negeri Trans 7 karena alam memberi banyak manfaat. Jang, nuju naraon di dieu teh Jang? Paparahuan. Paparahuan? Biasa ngiringan. Hayu atuh Jang. Sebelum Abdi kenalkan ada apa saja di daerah Pangandaran, Abdi mau lomba dulu nih sama anak-anak yang ada di sini. Lombanya balap perahu nih. Wah, pasti seru. Bukan hanya anak-anak nih yang suka bermain menggunakan perahu. Bahkan orang tua seperti Pak Sadli juga sering melakukan hal ini sebagai hiburan, penghilang lelah katanya. Oke atuh, kita mulai. Yo! Terus! Kayak gitu terus! Ayo, dayung sekuat tenaga. Wah, ini mah Abdi yakin pasti menang nih. Ayo Jang, dayung. Loh, kok perahu Abdi nyasar nih? Kok perahu Abdi mah malah muter-muter gini? Kok jadi minggir? Aduh, si adekku mah sih nyetirna. Bisa kalah ini mah. Ini salah satu perlombaan yang sering dimainkan anak-anak pesisir di daerah Pangandaran. Lomba ini cukup menguras tenaga juga ya. Hebat anak-anak di sini mah. Staminanya teh meni bagus pisan. Udah Abdi mah nyerah. Kali ini mah Abdi ngaku kalah. Jadi kegiatan anak-anak di daerah sini tuh seru banget nih. Jadi kalau setiap sore hari langsung main dayung-dayungan pakai kapal tuh ditemenin sama Aki di sini untuk menjaga keselamatan. Seru pisan katanya. Ayo tuh deui. Ayo. Kalau lawan tuh jadi kapukan. Setelah lelah balap perahu, kini Abdi akan ikut Pak Sadli dan Kang Dani untuk mengambil nira dari pohon nipah. Penasaran kan nira dari nipah seperti apa? Makanya ikutin Abdi terus ya. Menggunakan perahu, Abdi, Kang Dani, dan Pak Sadli menyusuri sungai untuk mencari nira yang telah keluar dari pohon nipah. Sebelum memanen nira nipah, Kang Dani mengajak Abdi ke pinggir sungai nih. Ada apa ya kira-kira? Kang, rek naon ka dieu teh, Kang? Kapan kamu penasaran dengan hayang buah nira? Oh iya, buah nira teh. Nipah-nipah teh ya. Oh, ek dituar ya. Iya, tuar habisan. Sok atuh Kang, kumaha Kang? Pas banget nih, tenaga mulai habis karena dayung. Dapat buah nipah buat nambah energi. Si bapak memang hebat, masih jago gunain goloknya. Aduh, nuhun ya Pak. Abdi cobian ya nipahnya. Mang, si ke batu. Itu terlalu tua. Oh, Waduh, gagal deh makan buah nipahnya. Ayolah Kang, Pak, kita langsung ambil nira aja. nah Mang, tali ditu. Aduh. Akhirnya sampai juga nih di tempat Bapak Sadli mengambil nira. Berbeda dengan nira kelapa, aren atau lontar, nira tidak perlu menaiki pohon hingga atas. Batang buah pada pohon nira berada di bawah. Abdi pun lebih mudah mengambilnya.
Tempat untuk menadah air nira nipah juga hanya menggunakan plastik. Fungsinya supaya lebih mudah untuk membungkusnya. Ternyata bukan dari pohon kelapa sama pohon aren aja buat dijadiin gula merah tuh. Nah, dari pohon nipah juga bisa dijadiin gula merah nih. Boleh dicoba ini teh, Ki? Penasaran rasanya gimana? Ternyata manis juga ya, sama kayak yang biasanya kita buat gula merah. Setelah nira diambil, kini tinggal membungkus kembali batang nira. Namun batang harus sedikit disayat atau dipotong agar air niranya kembali keluar. Nira pohon nipah akan keluar setelah 3 bulan saat pertama kali dipotong batang buahnya. Setelah itu, air nira akan terus keluar selama kurang lebih 3 bulan. Kami pun berpindah tempat untuk mengambil nira di pohon nipah yang lain. Kali ini biar Abdi yang kerjakan ya, Ki. Satu demi satu hasil nira pohon nipah kami kumpulkan. Setelah tidak ada lagi yang dapat diambil, Abdi, Kang Dani, dan Pak Sadli kembali ke darat untuk mengolah nira menjadi gula merah. Sebelum mengolah nira nipah menjadi gula, Abdi mau buat makanan menggunakan buah nipah nih. Penasaran makanan apa? Simak baik-baik ya. Saya sama ibu-ibu mau masak apa, Bu? Cara. Cara, jadi kue cara. Rasanya manis? Manis. Wah, penasaran banget kan rasanya. Abdi kebagian untuk ngupas buah nipahnya, euy. Oke lah, Bu. Ibu-ibu pada sibuk bagi-bagi tugas, euy. Ada yang memarut kelapa untuk dijadikan santan dan juga membuat adonan. Sebenarnya cara buatnya cukup mudah nih. Campurkan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, dan juga vanili dan pengembang makanan ke dalam wadah. Aduk hingga rata. Setelah rata, masukkan santan secukupnya. Dan aduk kembali hingga rata. Abdi mah bantu Teh Novi sajalah, potong-potong buah nipah sebagai topping kue caranya nanti. Setelah adonan rata, kini saatnya membagi adonan menjadi 4 bagian dan masing-masing diberi pewarna makanan. Wah, atas iya naon deh, Bu? Atos, itu apun panggung heula. Oke, siap, Bu. Kalau sudah disuruh hidupkan api, berarti sudah mau mulai masak nih. Ayo, Bu. Kini kita mulai masak kuenya ya. Heula ngeukeurna nama tekengeng seuting caina kitu tah. Oh, Wah, ternyata kebanyakan minyaknya. Maaf atuh ya, Bu. Sekarang baru nih kita mulai masak. sakit, Bu. Cekap, Di. Lucu penggorengannya ada cetakannya. Setelah hampir matang, tambahkan buah nipah di atasnya. Memasak kue cara tidak dibalik ya, jadi yang kering hanya dasarnya saja. As geuning teu utung kalat as teu budim. Alah, kumaha tuh, Bu? Yos. Gentos deui. Oh, gentos satu. Kuno hejo deui. Lah, tetiasa bi teh. Itu Ya. ya Allah ya Robi. Waduh, salah lagi Sepertinya apinya kebesaran nih, jadi angus gini deh. Sok atuh Abdi ulang lagi ya, Bu. Warna lain lah biar gak salah lagi. Agak pinuhan dikit Ya, Bu. biar agak berkembang bagus ini. Aduh, walau bahannya mudah, ternyata masaknya teh sulit, Sok lah, kali ini mah bisa lah pasti. Tapi penasaran, sama rasanya. Ini manis banget, lembut. Tapi yang sayangnya gosong jadi agak pahit. Jadi pengen nambah, Enak, Bu. Makan mulu. Tekengeng. Pani mah tutung kanggo abi we atuh ah. Aduh, kena marah lagi, Baru kali ini masak kena marah terus. Abis wangi dari kuehnya bikin Abdi mau nyicip terus. Nah, ini salah satu ciri khas dari kue cara. Bagian atas dari kue dibikin mekar. Wah, Bu Isa menibisaan, bikin mekar kuehnya. Jangan lupa tambahkan buah nipah di atasnya. Satu demi satu, kue cara dengan beraneka ragam warna jadi juga nih. Dan siap untuk dinikmati tentunya.
caranya udah jadi. Lihat nih, warna-warni ada merah, kuning, hijau. Pokoknya banyak warna di sini. Pengen tahu kan rasanya kayak gimana? Hayo Bu, langsung aja kita makan Bu. Kue cara merupakan salah satu kue favorit Abdi nih. Tapi baru kali ini Abdi makan kue cara buatan sendiri. Dan rasanya lebih mantap. Bentuknya yang unik menjadi salah satu alasan kue cara tetap eksis. Walaupun sudah ada sebelum Abdi ada. Rasanya manis, lembut. Tapi yang di bawahnya agak-agak kasar. Terus ini nih Bu. Ini apa Bu namanya? Ganggayong. Nah, ganggayongnya nih. Enak banget. Jadi rasanya tuh kayak kurang kaling tapi lebih enak ini. Bukan hanya orang dewasa, kue cara juga sangat digemari oleh anak-anak. Kini kue cara jadi salah satu kue wajib di acara besar seperti Lebaran dan juga hajatan di daerah Pangandaran. Kini saatnya mengolah nira nipah menjadi gula. Caranya masih sama nih dengan pembuatan gula dari nira kelapa dan juga nira aren. Pertama, nira dimasak terlebih dahulu. Nira nipah harus langsung dimasak karena jika tidak rasanya akan berubah menjadi asam. Penyaringan nira agar memastikan nira benar-benar bersih, agar nira juga tidak asam. Pembuatan gula nipah hanya menggunakan nira nipah tanpa bahan campuran lain. Selagi menunggu mendidih, Abdi dan Aki menyiapkan cetakan gulanya. Oh iya alatnya Ki. Naon dinami? Oh citakan. Dinamiana naon citakan? Ganduan. Oh ganduan. Biasanya terus misalnya dikadiekeun sabaraha lami Ki jadi teasna teh? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Karek bisa diangkat. Setelah mendidih, buih dari rebusan nira nipah harus dibuang. Susah-susah gampang ya ternyata membuat gula nipah. Meh naon Ki teh Ki di piceun? Aya getahna. Oh itu getahna. Getah nira iya. Getah nira. Getah nipah. Oh getah nipah. Setelah mendidih, barulah nira mulai diaduk agar tidak gosong. Akhirnya nira mulai mengental dan hampir matang. Setelah nira mengental, harus cepat menaruhnya di cetakan. Di sini proses tersulit membuat gula menurut Abdi. Nah, sekarang gula nipah siap untuk digunakan. Ki nyobiannya Abi Ki. Mangga. Amisnya Ki nya. Tapi itu nah bet rada kuning biasana gula beureu mah nya beureu we coklat gitu Ki. Nah Ki. Kumaha situasi Cuaca. cuaca. Jadi lamun cuacana sae koneng. Lamun cuacana teu sae coklat. Oh, gitu. Wah, tapi warnanya jadi lebih cantik ya. Oh iya, selain itu gula dari nira nipah kabarnya juga lebih rendah kalori dan bagus untuk penderita diabetes. Gula nipahnya udah jadi. Aduh panas. Nah, tinggal diolah sama masakan nih. Terutama sama sambal. Wah, pasti mantep banget. Hayu Ki ah, urang bawa we Ki. Nah, kali ini saya sama ibu-ibu mau bikin apa nih, Bu? Cocorot. Hayo tuh, Bu, kita langsung. Cara bikinnya mudah banget nih. Campurkan tepung beras, tepung tapioka, dan juga kapur sirih yang dilarutkan. Aduk hingga rata dan adonan menjadi kalis. Wah, tugas Abdi kali ini mah meni gampil euy. Cuma mencairkan gula. Oh ya, gula yang Abdi pakai gula dari nira pohon nipah nih. Tapi dengan ukuran yang besar. Beda sama yang Abdi buat ya. Bu, gulana tos cair, Bu. Kumaha deui? Terus anukeun kana adonan. Oh, Bu. Setelah gula mencair seluruhnya, campurkan gula secukupnya ke dalam adonan yang telah kalis. Eits, gulanya disaring ya, agar kotorannya tidak ikut masuk ke dalam adonan kue cocorot. Deui, Bu. Sadayana ieu teh? Ieu cukup. Deui. Tos. Oh, pamang. Pamalinya. Aduk hingga gula dan adonan tercampur rata.
Makanan khas Pangandaran ini sudah mulai sulit dijumpai jika tidak ada hari-hari besar atau pasaran dadakan. Terus dinaon kendi itu, Bu? Terus dianukeun kana ieu adonanana kana cangkang cocor. Oh. Nah, Bu, eta kunaon di tong-tong kitu, Bu? Kan bilih bocor anak. Oh, beli bocor. Bocor mah awon ke. Mun ieu mah henteu nya, Bu? Saya. Henteu nya. Wah, bungkus dari kue cocorotnya meni unik pisan euy. Sebelum masukkan adonannya, Abdi mau bikin bungkusnya ah. Caranya susah-susah gampang ini teh euy. Ambil daun kelapa yang masih muda, bentuk daun seperti corong atau kerucut. Bahan bisa terdiri dari beberapa lembar daun. Awas, jangan sampai ada celah ya, biar adonannya teh tidak keluar atau bocor. Nah, jadi deh bungkus cocorotnya. Kini tinggal masukkan adonan cocorot ke dalam daun kelapa yang telah dibentuk. Lalu kukus cocorot dalam sepan. Harum dari adonan cocorotnya membuat Abdi penasaran sama rasanya, euy. Cicip dikit, boleh kali ya? Bu, enak manis. Raos pisan. Mentahnya aja udah enak ini, euy. Gimana matengnya nanti ya? Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya cocorot siap untuk disajikan. Nah, ini dia nih, makanan cocorotnya udah jadi. Bentuknya unik banget ya tuh. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Ayo buah, makan lagi! Gak kebayang ternyata rasanya teh meni raos pisan. Rasa manisnya juga pas pisan, euy. Jadi rasanya tuh manis banget. Genyal nih ketika dimakan. Nah, terus ini nih bungkusnya tuh ngaruh banget sama rasa. Walau rasanya nikmat, cocorot sudah mulai jarang ditemui jika tidak pada acara hajatan atau hari raya besar seperti Lebaran. Padahal selain nikmat, cocorot juga sangat mengenyangkan dan rendah gula jika dibuat dengan gula dari nira nipah. Selain terkenal dengan kesenian dan pantainya, Pangandaran juga terkenal dengan surga air tawar dan juga curug atau air terjunnya. Beragam olahraga ekstrim air juga banyak terdapat di sini. Nah, kali ini Abdi ada di daerah Harum Mandala, Kabupaten Pangandaran. Di sini ada air terjun yang punya nama Curug Leuwi Leutak. Curug ini masih bisa dibilang belum tersentuh banyak orang. Dan Abdi beruntung banget nih bisa datang ke tempat ini. Bukan cuma mau melihat air terjun, tapi Abdi juga mau menguji adrenalin dengan menuruni air terjunnya yang memiliki ketinggian 25 meter ini. Pertama, persiapan harus benar-benar dilakukan dengan baik nih. Karena ini merupakan kegiatan yang cukup ekstrim, jadi harus didampingi orang yang profesional ya. Instruksi dari instruktur juga harus diperhatikan dengan seksama agar tidak ada kesalahan saat melakukan shower climbing. Nah, hari ini saya sama Akang-Akang dan Teteh nih. Mau apa nih, Kang? Kita mau tower climbing. Setelah persiapan selesai, saatnya menguji adrenalin. Doain ya para anak negeri. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Oke? Oke, lebih letak. Mantap. Oke, saatnya menuruni curug. Rasa cemas, takut, plus deg-degan jadi satu dalam diri Abdi. Ini benar-benar pengalaman pertama Abdi menuruni air terjun. Ingat ya, ini hanya dilakukan oleh profesional atau ada orang profesional yang mendampingi. Melakukan shower climbing tidak bisa sembarangan. Debit air dan juga cuaca juga menentukan kegiatan ini. Saat di hulu sungai hujan, kita harus waspada.
karena akan terjadi penambahan debit air sungai yang besar. Bahkan dapat juga membawa material lain seperti tanah dan juga pepohonan. Selain itu, sikap tenang juga sangat diperlukan saat melakukan kegiatan shower climbing. Jika tidak, akan sangat berbahaya baik bagi diri sendiri maupun instruktur. Setelah mulai turun, Abdi semakin deg-degan, apalagi saat Abdi agak sedikit hilang kendali saat baru turun. Rasanya mau selesai saja, gak jadi turunnya. Dengan mengikuti arahan dari instruktur, Abdi terus menuruni tebing air terjun dengan hati-hati. Waktu terasa sangat lama saat melakukan shower climbing. Walau terlihat mudah, ini sangat sulit untuk dilakukan. Selain ada beberapa pijakan yang licin, pandangan juga kurang jelas karena debit air yang cukup deras terus jatuh melewati tubuh. Perlahan tapi pasti, Abdi mulai menguasai medan nih. Akhirnya, Abdi pun berhasil sampai di bawah. Wah, ini mah menjadi pengalaman yang akan Abdi kenang seumur hidup lah pokoknya. Seru banget traveling di Curug apa Kang? Curug Leuwi Letak. Curug Leuwi Letak, Leuwi Letak ya Kang? Leuwi Letak Kang, tapi enak Kang, serius. Seru pisan, deg-degan. Pengen lagi, boleh nggak? Boleh. Ayo tuh. Sehabis basah-basahan dan menguji adrenalin, kini Abdi mau bantu Teteh Gina untuk mencari ikan di sungai nih. Mumpung sudah basah semua. Bentar Neng, itu lihat lagi ngalah apa itu teh? Apa ya? Kayak cari ikan atau cari apa ini teh? Neng, ke sana dulu boleh? Boleh? Wah, sepertinya bukan hanya Abdi nih yang mau cari ikan. Buktinya sudah banyak akang-akang yang mencari ikan di sungai. Kebetulan Abdi nggak tahu cara ngalah ikan di sini seperti apa. Siapa tahu kalau ikut malah dikasih ikan. Jadi nggak malu sama Neng Gina. Kang, ini naon dia Kang? Kalau lauk Ya, Abdi ngiringan. sok atuh lah. Ayo atuh Kang. Di sini unik nih, ngambil ikannya bukan dipancing atau ditembak, melainkan diambil menggunakan tangan kosong dengan cara menyelam. Wah, ini mah meuni hebat pisan warga di Desa Harumandala. Jenis ikan ada beragam nih, dari mulai ikan endemik seperti tawes dan mujair, ada juga ikan peliharaan atau kolam, seperti ikan mas dan juga bawal. Ikan-ikan merupakan ikan kolam yang meluap atau jebol yang akhirnya tinggal dan beranak pinak di sungai ini. Kang. Jeruk kayaknya di dieu. Cengen bisa aduh. Aduh, Abdi ditinggal nyelam terus, Si Akang kamar mana ieu teh? Kang. Kamar si Akang deh. Dalam. Oh, ke hadap. Wah, meni hebat si Akang dapat ikannya. Abdi mah boro-boro lihat ikan, bisa nggak tenggelam aja, udah alhamdulillah. Teh, lawan Kang. Bawah. Kang. Aduh. Kabur. Ayo tuh Kang. Bicara ini. Bener. Bola Kang. Kakak kelalam keras ya Kang teh. Ya, bener. Secara bergantian si Akang mendapat ikan. Ini mah benar-benar hebat lah si Akang mah. Abdi mah cuma dapat basahnya aja ini teh Gak nyangka lumayan juga ikan yang didapat. Ini berarti kelestarian sungainya juga dijaga nih sama warga desa. Lihat aja ikannya juga masih banyak. Cekap ya teh. Apa? Ayo atuh Kang. Terus tidis. Yeay. Aduh. Nih, Neng. Akhirnya dapet, A. Ya. Kita dipasak yang enak. Siap. Nah, sekarang saya sama Teteh Gina dan Bapak Dedi mau masak apa nih, Pak? Lemeng bumbu kunir. Lemeng bumbu kunir nih, salah satunya pakai bambu dimasaknya nih. Wah, pasti enak banget dan unik ya. Ayo Pak, sekarang gimana aja nih Pak? Wah, ini sih pas pisan Habis basah-basahan, masak makanan yang hangat dan mengenyangkan. Bahannya juga mudah banget nih. Beras yang sudah dibersihkan, dicampur potongan bawang merah, bawang daun, dan juga sedikit minyak goreng. Campur semua bahan hingga rata.
tambahkan ikan ke dalam campurannya. Setelah itu, bungkus menggunakan daun congkok. Bungkus yang rapat ya, agar tidak tumpah saat dimasukkan ke dalam bambu. Dan dimasak. Selanjutnya naon di? Ya hiji, berarti ayeuna nadamel lauk bumbu kunir. Kini tinggal ikannya nih yang mau dimasak. Siapkan daun untuk membungkus terlebih dahulu. Letakkan ikan di atas daun. Lalu beri bumbu seperti jahe, garam, kunyit, bawang merah, lengkuas, bawang daun, daun kopo sebagai pengganti daun salam, cabai rawit, gula merah, agar rasa semakin nikmat. Wah, ini sih sudah kebayang rasa dari ikannya pasti raos pisan. Bungkus dengan rapat, lalu masukkan ke dalam bambu untuk dimasak. Lakukan hal sama dengan ikan bawal, tapi untuk ikan bawal, dagingnya saja ya yang diambil agar muat masuk ke dalam bambu. Ini pengalaman pertama Abdi nih, masak menggunakan media bambu. Setelah siap, masak di atas api. Eits, ini nggak sembarang bakar ya, harus ada jarak nih antara bambu dan api, biar bambu tidak langsung terbakar. Putar bambu agar masakan matang dengan merata. Akhirnya, masakan siap untuk disantap. Wow, ini dia nih, lemeng ikannya udah jadi. Selain lemeng ikan, ada juga, ikan bakar nih. Pengen tahu kan rasanya kayak gimana? Pasti mantep banget, nikmat banget. Hayu Kang, Pak, kita makan, hayu teh. Wah, ini mah meni cocok pisan Makan lemeng ikan pas perut lagi benar-benar kosong, serta energi yang sudah habis karena shower climbing tadi. Apalagi dimakannya bareng teh Gina, makin nikmat rasanya. Rasa lemengnya tuh, nasinya tuh lembut banget, apalagi ikannya nih. Bau amisnya hilang. Salah satunya nih, ikan bakarnya, raos pisan, enak pisan. Rasa ikannya benar-benar segar karena masih fresh, baru didapat. Bukan hanya makannya yang nikmat nih, suasana sekitar yang begitu indah dan segar membuat Abdi semakin lahap makannya. Adalah cerita kepedihan hati seorang putri raja yang kehilangan suami yang dicintainya, serta upaya balas dendam kepada sang pembunuh. Selain kaya akan keindahan alamnya, Pangandaran juga mempunyai tradisi dan juga kesenian yang cukup kental. Kali ini, Abdi sedang bergeser ke daerah Kertayasa, Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Di sini ada sekelompok orang yang sangat peduli dengan kesenian Jawa Barat, terutama yang berasal dari Pangandaran. Wah, sepertinya Abdi tepat datang ke daerah sini. Ada yang sedang latihan. Ikut nimbrung Menuju naon itu, Pak? Menuju latihan ronggeng gunung. Oh, ronggeng gunung. Pelestarian budaya nu aya di Kabupaten Pangandaran. Wah, kebenaran pisan Ini mah Abdi harus ikut. Sebagai anak muda, kita harus tahu nih seni budaya tanah kelahiran sendiri. Kesenian ronggeng gunung adalah kesenian tari yang tumbuh di wilayah Ciamis Selatan dan juga Pangandaran. Ronggeng gunung hampir sama dengan ronggeng pada umumnya, yakni dicirikan dengan penari dan juga alat musik pengiring lengkap dan juga nyanyian. Yang membedakan adalah di balik terciptanya tarian ronggeng gunung adalah cerita kepedihan hati seorang putri raja yang kehilangan suami yang dicintainya, serta upaya balas dendam kepada sang pembunuh. Wah, walaupun tarian, tapi memiliki makna yang cukup dalam ya.
Tapi meni asik pisan ikut menari dengan para remaja desa Kertayasa. Jadi benar-benar terbawa suasana. Walau masih muda, gerakan para penari benar-benar lincah dan gemulai. Pas pisan sama musiknya. Wah, gak terasa udah selesai aja narinya. Lagi atuh Mang, belum puas nih narinya. Nah, ini tuh adalah salah satu tradisi di daerah Pangandaran namanya Ronggeng Gunung. Ini tuh ada nilai pentingnya Ronggeng Gunung tuh. Dan saya bangga banget karena ibaratnya anak-anak muda ikut ke tradisi Ronggeng Gunung. Memang harusnya seperti ini. Yang tua mau mengajarkan dan yang muda mau melestarikan. Jadi kesenian kita tetap terjaga hingga kapan jua.